HP dan smartphone udah banyak banget jumlahnya, tapi tidak semuanya pantas untuk disebut legend. Storage drive kencang udah mutlak dibutuhkan karena ukuran data sekarang semakin besar. Tapi ada satu efek samping dari SSD yang kencang. Panasnya luar biasa, bre. Jadi jangan sembarangan cari SSD. MSI Spectrum M480 High Speed NVMe Gen 4 yang memberikan kita read speed mencapai 7 GB per second dan write speed mencapai 6,8 GB per second. Dan nggak usah takut panas, karena cooling solution yang diberikan MSI bisa menurunkan panas hingga 20 derajat Celcius. Ditambah ada garansi 5 tahun pula. Halo semua, Jun di mana? Hari ini kalau kita beli HP biasanya dikasih casing. Jadi nggak cukup cuma beli HP-nya gini, tapi kita juga harus beli casing tambahan, dipasang. Fungsinya ada macam-macam. Yang pasti fungsi utamanya adalah melindungi HP-nya biar nggak rusak kalau jatuh gitu kan. Tapi ada fungsi lain yaitu membuat HP-nya jadi kelihatan lebih cakep. Tapi jangan salah, tidak semua casing HP berfungsi untuk melindungi HP. Ada satu masa di mana casing HP itu fungsinya justru melindungi lantainya biar nggak rusak saat HP-nya jatuh. Tentu saja hal barusan adalah sesuatu yang memang dilebih-lebihkan. Tapi jangan salah, ini adalah satu hal yang sangat dipercaya banyak orang, terutama untuk satu buah HP yang sangat legendaris yang katanya kalau sampai jatuh lantainya bakal pecah. Dia adalah satu HP keluaran dari brand yang terkenal zaman dulu ya, dari brand yang namanya Nokia, dan dia adalah Nokia 3310. Kebetulan tanggal 1 September kemarin itu adalah hari ulang tahunnya Nokia 3310 yang ke-22 karena dia dirilis tepat tanggal 1 September tahun 2000. Dan sampai hari ini Nokia 3310 ini dikenal sebagai HP yang tidak bisa dihancurkan, indestructible katanya. Sebenarnya sih desain HP yang kokoh gitu ya. Jadi kalau jatuh nggak cepat rusak atau tadi dilebih-lebihkan kalau jatuh malah lantainya yang pecah, itu bukan cuma dimiliki oleh Nokia 3310 aja. Karena hampir semua HP yang rilis tahun 2000 dulu itu memang didesain kokoh. Jadi bukan seperti HP sekarang yang jatuh sedikit terus layarnya pecah. Nggak, bre. Jadi zaman dulu saya sempat punya Nokia 3310 ini. Terus teman-teman saya juga banyak yang punya. Dan waktu itu sempat kejadian ada satu teman saya ngejatuhin HP ini dari lantai 2 kampus. Dan ternyata emang berantakan. Jadi ini covernya kebuka terus baterai lepas. Tapi begitu dipasang semua, dinyalain, ternyata masih nyala. Dan nggak ada yang rusak sama sekali. Kalau lantainya? Lantainya kayaknya pecah kali ya. Tapi yang jelas dari semua tipe HP yang ada saat itu, walaupun nggak sebanyak sekarang, di mana semuanya itu dibikin durable, ternyata Nokia 3310 berhasil mencuri spotlight. Bukan cuma saat itu aja, tapi sampai hari ini. Dan hal ini membuat desainer dari Nokia 3310 ini sempat jadi orang yang terkenal banget. Jadi ceritanya HP ini didesain oleh seorang desainer profesional bernama Tapani Jokinen. Dalam sebuah interview, Pak Jokinen sempat cerita bahwa dia membuat desain awal Nokia 3310 di tahun 1998. Tujuannya adalah membuat telepon yang reliable, durable, cerah, dan cocok untuk anak muda dengan express on cover. Jadi express on cover itu adalah casingnya ini dia bisa dilepas, kemudian kita bisa beli casing yang lain yang warnanya berbeda, terus kita pasang di sini. Jadi bukan beli casing silikon warna-warni gitu nggak, tapi emang beneran bodinya ini bisa dicopot dan diganti dengan warna yang berbeda. Dan saat itu fitur express on cover ini bener-bener diminati anak muda karena HP waktu itu didesain dengan kaku gitu. Jadi sebelum muncul Nokia 3310 ini, HP itu seolah-olah bentuknya memang harus kaku, yang hanya cocok dibawa sama bapak-bapak. Terus habis itu bentuknya juga nggak asik banget lah. Terus ada antena dan segala macam. Pokoknya kalau dipakai sama anak muda bukannya bikin bangga tapi malah bikin malu. Nah, Nokia 3310 ini selain membawa tadi express on cover, dibilang durable karena udah terbukti bahwa dia jatuh pun nggak rusak, sampai akhirnya muncul tadi keyakinan orang-orang bahwa memang dia nggak bisa rusak gitu kan. Terus yang bikin dia berbeda lagi adalah layout dari tombolnya. Jadi walaupun kamu baru pertama kali pakai HP ini, kalau kamu saya kasih dan saya suruh pakai, pasti langsung tahu bahwa dua tombol ini fungsinya adalah untuk navigasi, kemudian tombol utama ini adalah untuk OK, dan yang kecil ini adalah untuk back. Sedangkan yang ini udah jelas ini adalah numpadnya. Satu hal lagi yang membuat Nokia 3310 ini menonjol adalah dia nggak punya antena. Walaupun sebenarnya dia bukanlah HP pertama yang tanpa antena. Jadi dulunya tuh HP itu ada nongol di sini atau nongol di sini untuk antenanya. Dia memang bukan yang pertama,
tapi sekali lagi dia berhasil mencuri spotlight. Dan ada satu hal lagi yang membuat dia semakin disukai anak-anak muda selain express on covernya, ringtone. Kalau sekarang kita pakai ringtone bisa diganti-ganti ya. Ada banyak library di HP yang bisa kita pilih lagunya saat nerima telepon, nerima SMS atau nerima WhatsApp gitu kan. Dan bisa juga kita bikin custom, kita isi lagu. Jadi saat ada orang telepon yang muncul adalah lagu yang kita sukai gitu kan. Tapi zaman dulu nggak bisa bre. Namanya HP, ringtone-nya cuma sedikit dan suaranya juga nggak ada yang bagus. Nah, begitu Nokia 3310 ini muncul, dunia peringtonan berubah total. Karena di HP ini dia sudah menyediakan 35 jenis ringtone yang berbeda. Dan saat itu belum yang model lagu kayak sekarang. Jadi ini namanya adalah monofonik. Dia cuma bisa bunyi. Kalau hari ini kan bisa dalam bentuk lagu dan vokal gitu ya. Tapi zaman dulu nggak bisa bre. Dan hebatnya lagi, bukan cuma 35 ringtone bawaan. Di sini kamu juga dikasih 7 slot custom ringtone. Tapi sekali lagi, bukan ringtone dalam bentuk lagu. Tapi kita bisa bikin lagu sendiri pakai note. Nanti saya kasih tahu caranya. Yang pasti dengan layar sekecil ini kita nggak bisa berharap dia bisa berfungsi seperti smartphone yang kita kenal yang layarnya gede banget ya. Nah kira-kira kayak apa penampakannya? Langsung aja kita lihat. Oke, udah nyala. Gini doang. Beda jauh sama nyalain smartphone ya, yang harus nunggu beberapa menit gitu kan. Ya, ini adalah tampilan dari Nokia 3310 yang layarnya ya masih jadul banget lah ya. Bukan seperti layar sekarang yang warna-warni. Ini masih satu warna doang. Dan di sini dia lampunya nyala warna kuning, sedangkan untuk tulisan ini dia nggak bisa mati. Jadi kalau dalam kondisi gelap atau kondisi dia di lock pun, ini tampilan layarnya akan tetap seperti ini, tapi lampunya aja yang mati. Nah sekarang kita lihat apa aja sih yang bisa kita lakukan di HP seperti ini. Kita coba pencet menu. Di sini ada phonebook dan phonebook ini sama seperti phonebook kita zaman sekarang lah ya. Dia bisa nge-save nama, terus habis itu nge-save nomor HP gitu kan. Tapi bedanya di sini phonebooknya, nama-nama yang kita simpan di sini bukan tersimpan di dalam HP-nya, tapi tersimpan di SIM card. Jadi jangan salah ya, SIM card kita itu ada memorinya. Dan waktu itu untuk menyimpan phonebook, dia disimpan ke SIM card dan jumlahnya terbatas. Jadi kalau nggak salah waktu itu sekitar 135 nama doang, dimana karakternya juga dibatasin. Jadi nggak bisa kamu di sini nge-save nama pacarku yang paling cantik sedunia gitu, nggak bisa. Jadi palingan bisa cuma pacarku doang. Terus udah sih. Oh ya, di sini kita bisa assign ringtone. Jadi untuk masing-masing nama di sini kita bisa kasih ringtone yang berbeda. Jadi buat pacar kamu, nah mungkin dikasih ringtone yang agak bagusan gitu kali ya. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Nah terus ini ada business card, nggak usah dijelasin lah, nggak penting juga. Terus kita masuk lagi message. Ini adalah SMS. Jadi kita bisa nulis message, terus inbox, outbox, picture message. Kita lihat picture zaman dulu kayak gimana. Kayak gini doang coy. Bukan gambar yang indah yang bisa kita lihat, tapi zaman dulu tuh bisa ngirim kayak gini bagus banget loh. Oke, terus apa lagi? Templates. Jadi kalau kamu nggak bisa ngetik panjang-panjang, kamu bisa langsung balas singkat dengan template yang sudah ada di sini. Terus apa lagi? Smiley. Nah, ini dia nih. Zaman dulu belum ada yang namanya Smiley, bre. Dan Nokia 3310 ini adalah salah satu pelopor yang menyediakan Smiley di sini. Jadi kita dikasih cuma berapa? 1 2 3 4 5. 5 template-nya, terus sisanya kita bisa bikin sendiri. Gitu ya. Terus apa nih? Udah ini nggak usah dijelasin. Chat. Nah, sebenarnya chat ini adalah message juga. Jadi dia SMS. Cuma bedanya kalau di message tadi dia pesan yang masuk akan diurutkan berdasarkan pesan. Jadi bukan per user kayak yang kita tahu sekarang ya. Jadi bukan kayak orang chatting. Jadi ya kalau misalkan kamu dapat SMS dari pacar kamu masuk, habis itu ketimpa ada SMS dari Telkomsel, XL gitu kan. Berarti nanti kamu baru akan baca balasannya lagi setelah ngelompatin beberapa message. Sedangkan kalau chat ini tadi dia akan berdasarkan user. Kalau nggak salah kayak gitu sih. Di sini nggak bisa dipraktekin karena nggak ada musuh untuk SMS-annya ya. Kemudian call register ini udah jelas dia merekord miss call ada berapa, receive call ada berapa, dial number. Dah gitu doang.
Terus apalagi nih? Tones. Nah, ini adalah ringtone. Jadi tadi udah saya sebutin bahwa ringtone kita dikasih ada 35. Bunyinya kayak gini. Nah, yang paling legendaris untuk Nokia adalah ini. Saya nggak tahu sejak kapan ringtone ini dipakai, tapi yang pasti untuk Nokia ini adalah ringtone yang paling terkenal. Nah, terus tadi saya udah sebutin juga bahwa kita dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 slot empty. Ini kita bisa bikin sendiri. Loh. Oh, bukan di sini. Bikinnya di mana nih? Nih di Composer. Nah, untuk empty slot ini kita bisa bikin. Nah, cara bikinnya adalah kalau kamu paham main musik pakai keyboard gitu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Loh. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ini kalau misalkan udah di save, di play dulu ya. Nah, kurang lebih gitu, ya kan? Asik, save aja. Namanya titik. Nah, jadi kalau kamu bisa main musik dan kamu bisa bikin lagu yang bagus, kamu bisa tuh bikin ringtone spesial. Dan ini waktu itu bisa dikirim, Bre. Jadi kamu bisa kirim ringtone, bikin ringtone terus kirim ke teman kamu gitu ya. Itu bisa. Nah, terus yang udah lumayan canggih adalah dia udah bisa getar. Jadi zaman dulu nggak semua HP bisa getar, tapi si Nokia 3310 ini udah bisa. Terus lagi apa nih? Ini setting nggak usah. Oh ini ada satu yang asik nih. Jadi ada yang namanya phone setting. Bukan. Kok nggak ada ya? Oh sorry, bukan di sini. Nah ini dia nih, call divert. Nah jadi di sini kita bisa mengalihkan panggilan telepon. Nih misalkan nih divert when busy. Jadi kalau kita aktifin ini, terus habis itu kita masukin nomor HP-nya, misalkan 123. Nah, ini nanti kalau ada telepon, oh ya bisa nih. Jadi kalau ada telepon masuk ke HP ini, di saat dia sedang kita setting lagi busy, dia nggak akan bisa menerima telepon, tapi teleponnya akan langsung dialihkan ke nomor lain. Jadi ini adalah fitur yang canggih banget yang waktu itu ya lumayan sering dipakai. Walaupun saat itu saya nggak sibuk-sibuk banget, tapi ya buat gaya-gayaan ini fiturnya saya aktifin gitu ya. Terus apalagi nih? Games. Nah ini dia. Di sini udah ada Pairs, Bantu Me, Space Impact sama Snake. Ya ada 4 game. Dan yang paling legendaris apalagi kalau bukan Snake. Gamenya ya gini. Game yang gampang sekali cara mainnya. Tapi ini dia sangat menghabiskan waktu. Jadi untuk mainin ini aja dulu bisa sampai duduk berjam-jam. Sampai nungguin ularnya jadi panjang banget. Nah ini nostalgic banget nih. Oke, nggak berhenti nanti ya. Itu gamenya. Kemudian udah ada kalkulator. Terus ada reminder. Jadi kalau kamu butuh reminder besok ada kuliah gitu, di sini ditulis. Terus apalagi? Jam, stopwatch, countdown timer, auto update. Nah, ini adalah fitur yang butuh internet. Dan zaman dulu nggak semua orang nomornya bisa aktif internetnya. Jadi belum tentu auto update time-nya ini aktif ya. Tapi karena ini SIM card-nya udah internetnya aktif, jadi bisa diaktifin di sini. Terus, oh iya, terakhir ini adalah profile. Jadi profile general itu dia berfungsi secara normal. Kalau ada telepon dia akan bunyi. Kalau kamu lagi sibuk, daripada ngerubah ngecilin ringtone yang di sini susah, nggak ada tombol untuk ngecilin volume ya di sini. Jadi kalau kamu mau ngecilin ringtone ya mau nggak mau kamu harus masuk ke tones. Terus habis itu ring volume diturunin jadi berapa, itu bisa. Tapi daripada ribet, kamu bisa langsung masuk ke profile, terus masuk ke silent, activate. Nah begitu silentnya aktif, dia akan otomatis nggak ada ringtone-nya, dia hanya getar doang. Wah udah canggih ternyata ya. Ya kurang lebih inilah Nokia 3310 yang sangat jauh berbeda dibandingin smartphone zaman sekarang.
Gimana? Asik kan? Ternyata dengan HP yang teknologinya masih sangat sederhana kayak gini, banyak yang bisa dilakukan sama anak-anak muda zaman dulu. Dan satu hal yang saya suka dari HP ini dibandingin smartphone sekarang adalah startupnya cepet banget. Kalau kita nyalain smartphone sekarang, itu hampir sama kayak nyalain komputer, Bre. Waktu yang dibutuhkan sampai dia muncul ke layar utama itu lama banget. Kalau ini hitungannya cuma detik. Tapi ya itu, karena nggak ada isinya apa-apaan gitu ya. Nah, ceritanya Nokia 3310 ini udah berhenti diproduksi di tahun 2005. Jadi dia cuma ada di pasaran dari tahun 2000 sampai 2005 dan ternyata dalam rentang waktu itu dia sudah berhasil terjual lebih dari 126 juta unit. Walaupun setelah itu ada banyak penerusnya, jadi dari 3310 lahirlah 3330, 3315 dan seterusnya. Tapi ternyata yang terlanjur tertancap di mindsetnya orang adalah Nokia 3310. Dia beneran diyakini orang sebagai HP yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan sampai ada banyak orang yang iseng melakukan eksperimen ekstrim terhadap HP yang satu ini. Ada yang ditebas pakai katana, dipres pakai mesin hidrolik, ditembak pakai pistol, dijatuhin dari pesawat, sampai ditembak pakai rifle 20 mm. Gimana hasilnya? Apakah HP ini bisa bertahan dari semua siksaan tadi? Itu udah nggak relevan lagi. Kalau kamu penasaran, kamu bisa googling sendiri aja. Tapi yang pasti, dia tahan atau nggak tahan, dia tetap sudah diyakini sebagai HP yang indestructible. Tech Republic bahkan pernah menjuluki Nokia 3310 sebagai kecoaknya HP yang akan memakan Note 7 sebagai menu sarapan. Dan di bulan November 2015 kemarin, Nokia 3310 disahkan menjadi satu dari 3 emoji nasional Finlandia, di mana emoji Nokia 3310 ini adalah untuk kata The Unbreakable. Mantap banget ya. Coba kalau sampai ada smartphone yang fiturnya canggih seperti sekarang ini, tapi ketahanannya seperti Nokia 3310. Mungkin nggak ya?